Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kali ini dengan tema jangan pernah menyerah atau jangan takut gagal. Renungan Firman Tuhan kita mulai dari Yesaya pasal 49 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu berkata begini, adakah kau lihat seorang perempuan meninggalkan bayinya? Tapi seandainya seorang perempuan pun meninggalkan bayinya, namun aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jika kita mengalami satu persoalan hidup, dan kita sudah lama mungkin menunggu bagaimana agar persoalan hidup ini bisa diatasi, namun kita terus mengalami dan belum ada jalan keluar. Sepertinya kita sudah mulai putus asa bahwa Tuhan seperti nggak peduli. Tetapi saudara, tadi firman Tuhan kita baca dalam Yesaya pasal 49 ayat 15, bahwa sekalipun seorang perempuan yang mau meninggalkan anaknya, tetapi Tuhan tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Markus 9 ayat 23. Firman Tuhan ini berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan ini berkata bahwa bagi orang percaya segalanya bisa. Tuhan menopang, Tuhan menjamin. Jikalau kita mau, maka tidak ada yang tidak bisa. Begitu dahsyat firman ini bahwa kita bisa. Apapun persoalan kita bisa ada jalan keluar. Apapun penyakit, apakah anak-anak yang kurang baik, apakah rumah tangga yang sedang di dalam kehancuran, Tuhan tidak pernah mau meninggalkan, dan Tuhan pasti menjamin. Selama kita masih berharap kepadanya, Dia akan memberikan jalan keluar. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 5 berkata di sana, satu ketika Hizkia raja umat karena sakit, maka Tuhan berkata bahwa kasih taulah kepada Hizkia raja umatku bahwa ia tidak akan sembuh lagi dari penyakitnya. Namun Raja Hizkia berdoa, berpaling kepada dinding dan menangis, ya Tuhan, ingatlah saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, baliklah dan jumpailah hambaku Hizkia. Ia tidak jadi mati. Lihatlah, sekalipun Tuhan sudah berkata bahwa tidak hidup lagi, sudah pasti mati, apalagi yang mau diperbuat sebenarnya? Dokter saja mengatakan sudah stadium 4 kankernya, sudah tidak ada harapan lagi. Apalagi Tuhan sudah berkata, kau tidak sembuh lagi. Tetapi Yesaya berdoa sambil menangis, maka Tuhan menolong lagi dan menyembuhkannya. Ia tidak jadi mati. Lihatlah, tidak ada takdir, tidak ada nasib. Tuhan tidak menentukan kita menjadi susah atau menjadi menderita. Dia ingin kita juga berbahagia. Maka ia berharap kita datang kepadanya. Itu 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 5. Sekarang firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Di sana dikatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihatlah, Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Percayalah, janganlah menyerah, jangan khawatir, jangan takut. Majulah, rebutlah. Ingatlah, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak ada rancangan celaka yang dibuat Tuhan bagi seseorang. Tidak ada. Yang ada adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Lihat, maka tidak ada jalan, tidak ada jalannya ada orang menyerah. Tidak ada. Saudara, Ulangan pasal 30 ayat 19. Di sana dikatakan, aku memanggil langit menjadi saksi kepadamu hari ini. Aku mengatakan, aku menyediakan hidup, tetapi juga ada maut.
Ada keberuntungan, tetapi ada juga kutuk. Aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan. Tergantung kita, saudaraku. Jadi maut itu memang ada, keberuntungan memang ada. Tergantung kita, kita mau maut atau keberuntungan. Kalau kita mau kutuk, maka ada juga. Tetapi kita pasti tidak mau kutuk, kita mau pasti beruntung. Dan itu disediakan, pilihlah kata Tuhan. Jadi kita menderita bukan karena keinginan Tuhan. Kita bisa berhasil juga, kita bisa. Itu maka Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah firman Tuhan, saudaraku, yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Soal gagal. Gagal itu bukan sudah hasil terakhir, enggak. Gagal atau belum berhasil itu bisa saja. Tetapi itu bukan hasil terakhir. Ada satu orang namanya Bill Gates. Sekarang ini tahun 2024 hartanya diperhitungkan 120 miliar dolar. Atau setara dengan 1.677 triliun rupiah. Dia mendirikan dulu pengolahan data untuk lalu lintas, tetapi tidak berhasil. Tetapi ia berjuang terus, dan sekarang ia berhasil menciptakan Microsoft di seluruh dunia. Barangnya atau ciptaannya dipakai, sehingga ia sangat kaya sekarang. Itulah orang bisa gagal tetapi berhasil. Ada Steve Jobs. Dia di PHK tahun 80-an dari kerjanya. Dia mau membuat Apple atau laptop atau komputer dan sebagainya. Namun dia bersungguh-sungguh. Sehingga tahun 1997 ia berhasil kembali mengembangkan usahanya. Dia bisa gagal, tetapi gagal bukanlah hasil terakhir. Kemudian mobil Ford. Itu adalah usaha dari Henry Ford. Dia mengalami bangkrut sebanyak 5 kali. Bangkrut. Tetapi ia tidak berputus asa. Dia terus berjuang dan akhirnya dia berhasil. Ada perusahaan Sony. Perusahaan Sony itu dibuat oleh Akio Morita. Mula-mula ia membuat perusahaan ini bangkrut juga. Tumpur juga. Tetapi ia tidak pernah berputus asa. Dan satu ketika ia menjadi berhasil. Kita tahu ada KFC. Kentucky Fried Chicken. Itu dibuat oleh Harlan David. Dia gagal 1009 kali gagal. 1009 kali gagal. Tetapi ia bertekun terus. Dan sekarang di mana-mana ada namanya Kentucky Fried Chicken. Itulah saudara. Mari kita renungkan itu. Dan kita bisa. Tuhan tidak membatasi kita. Kita bisa. Motivator aja bisa berkata bisa. Konon lagi kita yang punya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, itulah firman Tuhan. Sampai jumpa, terima kasih. Salam.